Buah strawberry, buah apel. Sorry, nggak level. Baik Bapak-Bapak, selamat siang. Jadi kalau kemarin di area 3, saya menyampaikan PowerPoint itu banyak teori dalam bahasa Indonesia. Nah, karena sebenarnya di sana mungkin nggak paham banyak bahasa Inggris, jadi saya itu bahasa Indonesia. Nah, di sini saya akan memperkenalkan sebuah film dalam bahasa Inggris karena saya yakin di sini mudah untuk memahaminya. Oh, materi belum dibuka. Jadi topiknya mengenai soil health ya, tanah yang sehat dan bioorganic fertilizer. Jadi kalau di bahasa Indonesia kan, pupuk organik adalah organic fertilizer. Pupuk hayati adalah bio fertilizer. Nah, kalau ini berarti pupuk organik hayati. Jadi pupuk yang tidak hanya memberi bahan organik saja, tapi juga memberikan makhluk hidup di dalamnya berupa mikroorganisme tanah. Kita kan sekarang bergerak di bidang komoditi yang cuma satu tanaman utama saja ya, monokultur, yaitu kelapa sawit nih biasanya. Karena kita menanam cuma sawit doang tuh, nggak ada tumpang sarinya. Dan kita pun cenderung banyak menggunakan pestisida, herbisida, pupuk sintetis yang terus menerus, dan makin tahun tuh pupuk makin nambah Pak. Tahun 2021 kita beli pupuk tuh hanya 800 miliar. Tahun 2022 naik 1 T. Tahun ini 1,3 triliun. Jadi memang pupuknya makin banyak gitu ya. Tapi ternyata sebenarnya ini banyak pengaruh negatifnya bagi tanah. Kita lihat di dalam sebuah film ini mengenai konsep kehidupan dalam tanah yang bisa menunjang kehidupan manusia di atasnya. Tolong di play Pak. Kalau bisa ada suara ini. Nah, jadi film ini dibuat bukan oleh orang kita ya, orang luar negeri sana. Dia namanya Plan Healthcare. Jadi sebuah institusi yang memang dia peduli terhadap lingkungan. Jadi selama ini dia menyampaikan bahwa kadang-kadang kenyataan tidak sesuai dengan harapan. Kadang kita menyetel video yang muncul layar hitam. Nah, oke. Udah boleh. Video aslinya adanya di laptop saya. Tapi nggak apa lah, nggak ada suaranya pun, nanti biar saya dubbing lah. Ya enak emang.
Mic-nya hidup nggak? Ya juga ya. Strawberry. Nah, ini menceritakan bahwa dari tahun ke tahun ya, petani itu akan sangat kagum dengan teknologi ditemukannya pupuk. Jadi mungkin tahun 1500-an itu udah ada penemuan pupuk tuh. Dengan dikasih pupuk ke tanaman, hasilnya double tuh. Nah, petani senang tuh, wah enak nih dengan adanya pupuk ini ternyata produksi kayu meningkat. Nah, dia nggak tahu makin lama makin tahun makin bertambah, ternyata bukannya produksi naik, malah muncul berbagai hama penyakit tanaman. Ini mengenai metode pengolahan tanah ya. Ada yang sebenarnya tanaman ini dulunya tanah kan ada pohon hutannya ya. Adalah akar-akar yang udah tua nih tanaman sebelumnya. Ini membantu sebenarnya membuat pori-pori bagi tanaman yang akan ditanam kemudian. Nah, kalau tanah itu padat nih, tanah itu padat, biasanya akar itu tidak akan bisa tembus ke dalam. Dia ada hard pan di sini nih akibat pembajakan. Nah, sekarang ada metode misalnya metode kultivasi yang dangkal. Jadi dia cukup 15 cm aja dia olah. Dan tanpa ada pemadatan biasanya si akar yang baru ini dia akan bisa masuk ke dalam tanah yang lebih dalam. Di sini banyak akar-akar tanaman sebelumnya nih. Makanya kenapa kalau replanting sawit itu biasanya hasilnya lebih tinggi daripada yang sebelum replanting. Karena di dalam tanahnya udah ada tuh akar-akar sawit yang lama yang membantu dia memperdalam jelajah akarnya. Nah, kemudian ini isu nih. Sekarang kita sering pakai herbisida, pestisida gitu kan. Ternyata itu bisa mempengaruhi terhadap kondisi mikrob di dalam tanah. Makin banyak kita pakai pestisida untuk mengendalikan penyakit, ternyata berdampak juga terhadap populasi mikrob di dalam tanah juga nih. Gak apa-apa Pak, suaranya gede nih suaranya. Gede nih. Ya, betul. Kalau bisa. Suaranya biar kencang. Siapa nih lu? Boleh terjemahkan nanti ya kata Inggris. Alright. Selalu ini yang dicari yang bulat-bulat. Nih ada begawi. Panitia. Betul. Sering lah. Besok sini lagi deh berarti ya. Kalau ada besok Iya. jadi ngaji lagi. Bisa Senin semakin lagi. Selasa, Rabu, Kamis. Bantai ya, Wak. Sabtu nih. Oh, aja orang tua. Kok video kan? Pandai kan? Mau dapat? Udah benar. Bantu dulu.
Healthy plants need healthy soil for healthy growth. To be able to precisely absorb what plants need, the soil needs to contain minerals and the necessary soil life. Research shows that the widespread use of synthetic fertilizer leads to soils that no longer have the required biology for healthy plant growth. Fertilizer comes from a time in which there was no understanding of the long-term effects on the soil. For farmers, fertilizer was a miracle. The harvests doubled, and growers were able to provide the required food for a growing population. But now, after years of using synthetic fertilizers, the effects on soil quality are apparent. Increasingly, it is seen that fewer nutritional minerals remain in the soil, resulting in plants that quickly become weak and diseased. They are no longer protected by bacteria and fungi, but instead are attacked by them. As well as this, using fertilizer means that these days, farmers need to plow deeper as the ground becomes quickly compacted. This is a costly business for farmers and is disastrous for the soil. There is a better way. It is not widely known, but the roots of plants are able to develop more easily in an environment rich in old roots. Here you can see the current ploughing method, in which the soil is turned to 25 centimeters. This means that the plant really struggles to reach the thousands of passageways that other plants have created with their roots. They often don't even reach through the plough pan, which is caused by ploughing the land with heavy machinery. A surface cultivation method can offer a solution to this. This shallow soil processing means that the roots are quickly able to access the passageways left by decomposing roots. In this situation, they only have to work really hard once they reach the extremities of the passageways. This means that they can root deeper year after year and ensures that there is even more soil and water available for growth. Dealing with diseases by spraying does little more than suppress symptoms. A healthy plant is able to keep most plant diseases out. In response to the negative effects of using fertilizers, pesticides are used to save the harvest. The conclusion we can draw is that plants that are only given fertilizer will ultimately always become diseased. Fertilizer is the direct cause of the use of most pesticides. In order to resolve the worldwide problem of over-fertilization, the vicious circle must be broken. The question that we must ask ourselves is, how can we improve the soil? The answer is surprisingly simple, but requires some explanation. Just like every other organism on the planet, a plant does not function independently. Health and growth depends on a partnership between specialist bacteria and fungi. Plants, fungi, and bacteria form a wonderful system based on trading products. How does it work? Fungi and bacteria supply nutrients from the soil that would otherwise be hard to reach. In exchange for this, plants supply sugars in the form of glucose. To explain this system, we will explain bacteria and fungi separately. Plants have a problem. Their fine absorption roots have a limited capacity. They only use 4 to 7% of the soil volume and are, on average, not thicker than a hair. They don't live long, only 1 to 3 weeks. As you can see, plants need external help. Plants use their absorption roots to forge a partnership. If they can't find partners, they'll die. Nah, ini menggambarkan ya perakaran ya feeding root kita itu, yang akar kuarternya. Kan sawit ada primer, sekunder, tersier. Yang paling kecil itu kuarter. Dia adalah yang ngambil hara tuh. Ternyata dia umurnya itu nggak lama, Pak. Jadi akar primer paling kecil itu hanya bisa bertahan hidup paling seminggu atau 4 minggu lah. Ketika dia seminggu nggak ketemu sama tadi dibilang ada fungi atau bakterizobium itu, dia mati. Nah,
Nah, di sini dia ketika dia mencari di tanah kan nyari-nyari makanan nutrisi ya. Begitu dia nggak ketemu sama si makhluk hidup, baik itu bakteri Rhizobium maupun Mycorrhiza, nah, dia biasanya mati apalagi kalau kondisi nggak ada air. Makanya di sini tanaman itu ternyata memang tidak bisa mengambil maksimal hara dan air tanpa bantuan dari si bakteri akar, Rhizobacter tadi maupun Mycorrhiza. Coba nih. If they succeed, it's the start of a beautiful relationship. From now on, a symbiosis can be created. Minerals are hard to mine from the soil, but rhizobacteria are specialized in this process, particularly when it comes to releasing phosphate, which is very important for the plant. These bacteria also carry out countless other important tasks, including one which is very special. Rhizobacteria form a sort of natural defense system around the roots. Anything attacking the plant is kept outside by the physical presence of these rhizobacteria. They ensure that there is no room for disease-causing bacteria. They have their own interest in this because the plant provides them with food. However, the bacteria also need help. They are not travelers. The bacterial colonies do. Si bakteri ini bagus ya, ketika dia bisa menginfeksi akar sawit nih, dia melindungi akar dari penyakit. Jadi kenapa kita ngeliat kadang-kadang ada sawit yang kena Gaunerma, ada sawit yang sehat. Nah berarti yang sehat itu di akarnya udah banyak tuh bakteri-bakteri yang tumbuh melindungi setiap akar ini. Tapi si bakteri ini tidak bisa menambah jangkauan akar nih. Ini daerah yang tidak tersentuh, yang tidak terjangkau oleh akar ya. Akar cuma hidup segini aja. Akar dengan bakteri di dalam akarnya ya cuma hidup segini aja dia. Nah untuk bisa menjangkau area yang lebih luas lagi dia perlu bantuan fungi. Nah, ada fungi namanya Mycorrhiza. Not move back and forth from minerals to the roots. Most minerals found in soil are located outside the reach of the roots, and therefore also out of the reach of rhizobacteria. These can only live near the roots. As we have seen before, the zone of absorption is therefore very limited. Mycorrhizal fungi are able to drastically increase this absorption capacity. It may sound like a modern development, but it's not. The fungus has always existed, but due to modernization, its role has been neglected. Due to many years of using synthetic fertilizers, mycorrhiza is only very sporadically found in agricultural soils. Mycorrhizal fungi have always lived in symbiotic relation with the plant roots. Mycorrhizal fungus forms a living connection within the roots and creates an absorption and transport system. This is essential for healthy plant growth. Mycorrhiza in the roots is just as normal as chlorophyll in the leaves. This is beyond doubt. As stated before, the absorption roots of plants are 0.2 millimeters thick. This means that they can only grow in macropores, as shown here. Now we zoom in to see what happens when the plant gets help from the mycorrhizal fungus. The fungal threads are even thinner than most bacteria. They are only as thick as 3 microns. This means that these thin threads grow easily in the micropores, where the majority of nutrients and water are stored. Stop. Without help, Nah ini ya, ini adalah kondisi akar ketika dia berada dalam tanah kan. Dia akan menemukan pori-pori yang sangat kecil nih, pori-pori mikro. Ada air di sini, ada mineralnya, hara mineral ya. Kalau hanya akar saja, karena ukuran akar kan hanya, anggaplah dia misalnya 0,5 mm gitu, atau 0,2. Sedangkan pori-pori tanah lebih kecil lagi. Contohnya mikron kalau pori-pori tanah. Ini nggak bisa menjangkau nih. Nah untuk menjangkau si akar itu perlu bersimbiosis sama tadi mycorrhiza. Nah mycorrhiza akan tumbuh di sini, dia yang akan menjangkau ke pori-pori tanah yang lebih kecil lagi. Next. plant would never be able to reach these areas. It's not just the roots, but also the fungal threads that are responsible for the absorption of nutrients and water. The long, thin fungal hyphae that fully takes over the absorption of materials from the roots are able to provide disease resistance.
Distantly located minerals that are bound to iron and calcium are now easier to absorb. These fine threads or hyphea can easily be a kilometre long in just 1 teaspoon of soil. Mycorrhizal fungi cause absorption capacity to be 7 times higher on average. Stop. This means that growing can be done with less. Nah, dengan ditumbuhinya oleh hifanya, serabut-serabut benangnya si mycorrhiza ini, maka akar itu bisa menambah jangkauan. Dia mengambil hara dalam tanah itu 7 kali lebih besar daripada yang tanpa ada mycorrhizanya. Next. Water, and that weeds have far less chance to thrive due to competition for space. The benefit to the fungi is the glucose produced by the plants. For the plants, the benefit is a larger absorption zone. This unique and constant interaction between the plant, bacteria and fungi creates a really fantastic symbiosis. The payout that the plant provides to its partners is water, minerals and glucose. Ketiga humus inilah sekarang sedang kita kembangkan yang The partnership between soil and roots requires healthy soil biology. Healthy soil contains organic matter from dead leaves, dead roots, and dead animals. This dead organic matter is broken down in nature by soil life to become humus. This creates a great deal of food for soil life, and the soil retains plenty of CO2. Years of using fertilizer has caused the humus to disappear from agricultural land. You could think of humus as the battery of the soil. It's where the energy is stored, the energy that the soil life needs to do its work. Without the humus, it is almost impossible to achieve natural soil recovery. It has long been thought that nitrogen fertilizer stimulates the soil life as more bacteria are able to grow. But to maintain their carbon-nitrogen balance, they are compelled to consume more organic material, which then enters the atmosphere as CO2. The symbiosis between plant, fungi and bacteria is not only a great partnership, it is absolutely vital. Without these transformers of organic material, we would all perish in excess organic material. Returning to the question we asked previously about how we can improve the soil, the answer must be, ultimately, plants improve the soil on their own. They do this through the symbiosis between plants, bacteria and fungi. Plants are really the only soil improvers. Here we can see a clear difference between an absorption system without and with mycorrhiza fungi. The plant on the left is entirely dependent on the pH value of the soil and the supply of minerals. The plant on the right has roots that are able to optimally self-regulate the pH level and absorption via mycorrhiza fungi. This results in a healthy absorption that works perfectly with organic fertilizers. Using this natural system, we will achieve healthy soil that in turn brings healthy plants that can produce healthy fruit and vegetables. The way we deal with our soil has a direct effect on the emission of CO2 and the nutritional value of our food. Jadi kesimpulan dari video ini, sebenarnya si bakteri dan fungi pun perlu tanaman. Karena dia mengambil makanannya dari tanaman juga. Tanaman mengeluarkan eksudat akar, ada juga glukosanya diambil lah sama si fungi maupun mycorrhiza. Nah, si fungi dan mycorrhiza ini dia pun perlu energi dari organik, dari tadi humus kan. Tadi kita kalau nepolepis ya, kita slashing itu sudah jadi bahan organik tanah atau belum? Belum. Terus dia sebagai apa dong? Dia kan bahan organik, tapi dia jadi bahan organik tanah karena yang disebut bahan organik tanah kalau di lab itu diuji kan si organiknya itu adalah humusnya Pak. Jadi hasil pelapukan bahan organik baik itu seresah daun, seresah batang, seresah pelepah yang telah dirombak. Tadi ada dilihat ada cacing ya, cacing ngambil daun dibawa ke dalam dimakan sama cacing, nanti setelah bentuknya kecil
Cacing tugasnya dia hanya mencopot aja dia, merubah ukuran daun besar itu kecil. Datang lagi arthropoda, datang lagi nematoda, kemudian barulah dihancurkan lagi oleh bakteri dan fungi. Nah, semua kerjasama tuh dalam menghancurkan bahan organik tadi, sehingga dia bisa menjadi bahan organik tanah yang kalau dicek di lab ada angkanya. Artinya, kalau di suatu tanah itu nggak ada tanamannya, maka bakteri fungi pun lama-lama akan punah. Itulah kenapa kalau di hutan nggak dipupuk pun daunnya, batangnya, buahnya tumbuh subur hijau gitu kan. Karena emang udah jalan sistemnya tuh. Si tanaman memberi makan fungi dan bakteri, si fungi dan bakteri membantu akar menyerap hara tanaman, baik lagi muter terus seperti itu. Tanamannya gugur daunnya, melapuk lagi terus. Sehingga di hutan nggak ada yang mupuk, tapi semua bisa berfungsi dengan baik. Nah, kalau di kita tentu yang paling bagus daripada kondisi gundul ini adalah kondisi yang tertutup. Makanya untuk mempertahankan keanekaragaman si mikroorganisme tanah itu, kita perlu menanam atau mengembangkan berbagai jenis cover crop. Tidak hanya nepro ya, semua kapok kita biarkan. Nah, maka sekarang itu kita konsepnya slicing aja semua hijauan. Jangan disemprot, jangan dimatikan, karena itu akan berpengaruh terhadap populasi mikroorganisme. Indikasi tanah itu sehat adalah seberapa banyak kandungan bahan organiknya. Sehingga semua nih jejaring makanan di dalam tanah itu bisa hidup ya. Organik tanamannya hidup, mikroorganisme hidup, mamalia hidup, semua burung hidup, semua muter di sini aja tuh. Nggak ada yang pergi dari sini. Kalau satu ya ada yang punah nih. Misalnya bakteri punah, fungi punah akibat tadi pestisida, selesai kita. Nggak seimbang lagi. Cacing tanahnya misalnya punah, maka ekosistemnya nggak seimbang lagi. Dari data Dirjen Pertanian ya Perkebunan, dia bilang gini, fungisida mengganggu bakteri pelarut N ya. Jadi kalau kita aplikasi urea dalam bentuk amonia itu nggak bisa diambil tanaman. Dia harus dirubah menjadi NO3, nitrat. Dan nitrat itu cuma bisa dibikin oleh bakteri. Dirubah bentuknya dalam tersedia baru diklok. Kita aplikasi fungisida rupanya menurut si Lang dan Cai ini bisa mengganggu bakteri. Kemudian triklopir menghambat bakteri tanah. Lalu ada lagi glifosat bisa mengganggu bakteri pengikat dalam tanah. Ini semua bakteri terganggu nih. Tuforiamin, lindomin. Herbisida juga menyebabkan kerusakan cukup besar pada jamur di tanah. Mikorizat terganggu juga tadi kan. Glifosat, kita paling banyak glifosat, mempengaruhi aktivitas hidup cacing tanah. Itulah kenapa kita sekarang maksudnya kurangi glifosat supaya si cacing tanahnya tetap hidup. Populasi funginya, mikorizanya, bakterinya pun tetap berada dalam jumlah yang banyak untuk bisa menghasilkan hara bagi tanaman. Jadi tanah sehat itu adalah tanah yang jika di dalam tanahnya ada kehidupan. Tadi judul filmnya kan The Living Soil ya, artinya ada kehidupan di dalam tanah. Karena jumlah populasi mikroorganisme dalam tanah itu, kita ambil tanah segenggam, jumlahnya sama dengan jumlah manusia yang ada di bumi. Ada yang tahu berapa jumlah manusia sekarang di bumi? 7 miliar. Bapak siapa namanya? Saya akan hadiah ambil di pemenang. Enggak, tadi salah. Pemenang salah mana? Tenang Pak. Jawabnya salah. Karena tinggal 6 miliar 900 juta. Kemarin meninggal 10 orang. Tapi kalau kita ngebayang-bayangnya seperti apa besarnya nggak ketahuan. Kita timbang aja bakteri ya. Bakteri dalam 1 gram tanah itu ada 3 sampai 4 miliar. Kalau ditimbang bobotnya sama dengan setengah ton per hektar. Jadi anggaplah 2 ekor sapi di dalam lapangan bola. Jadi kalau kita mau melihat sebesar apa sih bakteri kita dalam tanah, ya seukuran 2 ekor sapi dalam satu lapangan bola. Kalau bakteri kita banyak, kita bisa ngelihat dengan jelas sapi 2 ekor. Kalau bakteri kita sedikit, ibarat kita melihat 2 ekor lalat dalam lapangan bola, nggak kelihatan. Jadi tugas sekarang adalah memperbanyak bahan organik supaya nampak 2 ekor sapinya. Yang idealnya, tanah mineral itu mengandung bahan organik 5%. Kemudian bahan mineral 45% nih. Tapi ada juga yang penting, oksigennya 25%,
airnya 20%. Jadi nggak boleh juga tanah tuh nggak ada oksigen. Makanya nggak boleh tanah itu tergenang. Akibat tanah tergenang kan bakterinya mati juga, mikrobnya mati juga, cacingnya pergi juga. Jadi memang ini berkaitan ya, fisika, kimia, biologi tanah itu saling beririsan. Bagaimana data kita di area Pundu? Ini saya ambil rata-rata ya dari tahun 2014 sampai dengan sekarang. Dulu kita pernah mencapai 2% kandungan C organik dalam tanah. Tahun 2019 turun naik lagi, sekarang tinggal 1,6. Artinya ada penurunan kadar C organik tanah kita sebesar 35%. Apakah ini termasuk kategori lahan kita mengalami degradasi? Tidak, karena kalau menurut pertanian itu degradasi lahan terjadi jika penurunan C organik tanah melebihi 50%. Nah, saya punya data tahun 2008 nih. Dulu PHE Katahari Keruing, kita pernah ambil tanahnya. Dulu pernah mencapai 4% loh si tanah Katahari ini. Keruing 2,4, sekarang tinggal 1, semuanya turunnya 60% lah. Berarti kebun-kebun ini layak kita sebut sebagai lahan yang mengalami degradasi karena kadar C organiknya turun besar. Ini tugas kita sekarang ya. Kebetulan SCME mungkin masuk ke average yang pertama ya, yang enggak nyampe 50% turunnya. BKLE juga gitu. Tapi nanti kita sampaikan data per estate lah, ada detailnya. Hanya kita mau gimana supaya kita bisa mengembalikan kadar organik tanah kita itu seperti 10 atau 20 tahun sebelum lahan ini dibuka kan. Nah, jadi lapisan 20 cm yang hitam inilah yang berpengaruh terhadap tumbuh kembangnya tanaman di atasnya nih. Ini adalah lahannya Pak Putra dulu di PNBE. Memang dibuat semak karena Pak Putra punya pikiran meningkatkan biodiversity. Padahal udah sengaja memang semak juga lu terlambat nyemprot mungkin. Nah, begitu kita buka tanahnya di atas, rupanya baru sekali cangkul lagi saya sudah menemukan cacing, Pak. Ini hitam nih. Dan memang itu yieldnya yang tadi dibilang oleh Pak Didi ya, mau di replanting malah nggak jadi karena yieldnya nggak turun-turun Pak. 26, nggak dipupuk setahun naik 27, nggak dipupuk 2 tahun naik 28. Berarti kalau nggak dipupuk sintetik itu bisa meningkatkan produksi jika kondisi kayak gini. Nanti Bapak di sini Pak, saya nggak mau pupuk Pak karena kata Pak Adi nggak dipupuk tuh, itu bukan salah. Semakan, ben semak, biarkan semak. Senang ada yang bahagia sekali. Tapi kalau ditanya ya, kenapa semak? Ini salah satu strategi meningkatkan biodiversity. Jadi bahan organik tanah ini bisa memperbaiki sifat fisikanya ya. Tanah yang tadinya lepas, pasir tuh dengan organik bisa saling mengikat. Kemudian biologi tanahnya, jumlah cacingnya nambah, aktivitasnya nambah, jadi bagus, gembur, tanahnya kan sehat. Warna hitam. Dari kimianya meningkatkan KTK tanah. Ini kalau KTK tanah itu ibarat gini lah. Kalau tanah yang KTK-nya rendah, tanah liat kayak gini nih, dikasih pupuk, ada hujan, tercuci dia. Nggak ada yang bisa diikat banyak-banyak. Tapi kalau tanah yang KTK-nya tinggi, ada humusnya, nama organik nih, dikasih pupuk, walaupun ada hujan, ion-ion itu nempel Pak. Di samping-samping ujung-ujung tepi-tepi humus ini dia ngumpul semua nih karena muatan negatif bahan organik itu sangat tinggi. KTK tanah mineral itu paling 10, 8 gitu kan. Di bawah 15 lah. Tapi kalau bahan organik 60, 100 gitu kan berkali-kali lipat daripada tanah mineral. Jadi tanah yang dikasih organik KTK-nya tinggi. Sehingga leachingnya kurang. Ibaratnya gelas lah. Kalau KTK itu gelas, tanah yang KTK-nya tinggi gelasnya besar, dikasih pupuk banyak pun dia bisa nampung. Kalau tanah yang KTK-nya rendah ya gelas kecil. Sehingga kita perlu meningkatkan kapasitas gelas kita dengan cuma satu aja obatnya, bahan organik. Mau tanah kita tahan kemarau, organik obatnya. Mau tanah kita tahan terhadap hujan lebat, organik. Mau tanah kita kaya akan hara, ya organik. Jadi kuncinya dari semua adalah organik. Tadi di video tadi dibilang bahwa humus atau organik ibarat batu baterai lah gitu. Selama baterainya full, maka dia hidup. Tapi kalau baterainya habis, humusnya habis, maka dia akan mati. Beberapa sumber bahan organik tadi ada ya, jangkos, kompos, LA, slashing hijauan. Di sini saya mau menyampaikan bahwa paradigma kita sekarang dirubah, jangan lagi melihat gulma sebagai saingan tanaman. Tadi Pak Asri, Pak Mona bilang, Pak Adi, kalau gulma dibiarkan tuh bukannya saingan, betul Pak.
Memangnya tadi saya bilang kalium 2% dalam neporlepis, nitrogen 1,6% dalam daunnya. Dari mana dia ngambilnya? Dari tanah, dari pupuk yang kita tebar. Nggak mungkin dong si nepro begitu kita mupuk kata sawitnya jangan ngambil ya, nggak bisa ditahan. Dia pasti ngambil terus. Tapi dia tidak akan hilang. Jadi sekarang kita anggapkan dia adalah sebagai penyimpan hara saja. Begitu diambil pupuk yang kita tabung untuk sawit oleh gulma, kalau kita tebas, baik lagi, maka dia nggak hilang dari sistem lingkungan itu. Jadi konsepnya sekarang kita mau mengembalikan aja, mempercepat proses pengembalian hara yang diambil oleh gulma, kembali ke tanah lagi, diambil lagi oleh sawit. Terus selama mungkin 300 per tahun ya. Ini adalah kadar-kadarnya. Mikania pun dulu kita anggap Mikania, Stasia, pakis kawat ini kan semua dianggap pakis udang dianggap sebagai gulma yang beracun ya. Sekarang kita anggap lihat sisi baiknya lah. Mindset kita rubah aja. Kita lihat bahwa dulu ini adalah ancaman, sekarang ini adalah peluang. Dia mengandung biomasa ada yang 2 ton yang kering ya, 2 ton, 2,2, 5,7, 4,5 ton per tahunnya. Nitrogennya sekian kilo, P-nya sekian kilo, kaliumnya itu semuanya ada hara-haranya, ada potensi haranya. Begitupun dengan menggunakan, oh lalang jangan Pak, oh lalang jangan ya. Lalang tuh dia ada alopatinya, jangan, dia nggak baik. Jadi ini semua hijauan kecuali lalang. Kemudian aracis sekarang kita kembangkan gitu. Ini potensinya tadi ya, nepolepis. Ini nih bagus nih Pak. Kalau nggak salah kemarin di Selucing, di Sage ya, yang coba nanam ini, dia dikenal sebagai tanaman yang tahan naungan. Jadi kita kembangkan untuk tanaman clean weeding, tanam ini dia. Dan lagi nih rumput-rumput, ini semua rumput tuh banyak juga Pak potensinya nih, kandungan C organiknya tinggi. Semua nanti kita jadikan sebagai humus, kita jadikan sebagai bahan makanan mikroorganisme dalam tanah. Jadi sekarang kita nanti maunya semua blok itu, apalagi yang nggak dapat janjang kosong atau kompos, kita pergencas slashing hijauannya. Ujung-ujungnya kita mau zero herbisida Pak. Saya lihat di blok ini mungkin bisa jadi cuma sekali setahun saja piringannya, maksimal 2 kali lah. Kita mau bikin composting hayati sendiri di dalam blok kita, sehingga ujung-ujungnya tanah kita menjadi tanah yang sehat. Oke, tadi ini udah. Nah, pelepah nih. Pelepah itu ternyata kalau dibikin mulsa, dia menghambat erosi. Tapi kalau kita rombak, harapannya dia bisa menambah hara. Karena potensinya si pelepah ini adalah 28 ton per hektar per tahun. Untuk tanaman umur-umur 11 tahun ke atas. Kalau dibikin ke komposisi haranya, pelepah dalam setahun itu yang kita balikin ke tanah, pruning sama dengan 400 kilo urea, 140 mop, dan seterusnya. Diuangkan 3,5 juta. Nah ini, jadi pelepah itu sangat bermanfaat nih bagi kita selain nahan erosi ya. Itu kalau dia posisinya lapuk, sekarang kan dia belum lapuk tuh, lapuknya kan lama. Nah, kita mau punya program mempercepat pelapukannya, makanya nanti di mekanisasi akan kita coba tuh oleh timnya Pak Azam. Ini beberapa literatur ya, jadi saya ngomong ini tuh bukan nggak ada dasarnya, tanpa dasar, ini ada jurnalnya nih. Saya yakin Bapak sini sering buka jurnal biogeochemistry ini. Di sini banyak penelitian mengenai manfaat mulsa pome. Jadi pentingnya lah si ini ya, front stacking ini apa sih bedanya antara ini tanahnya, kita lihat ternyata di front stacking kandungan organiknya 4,7%, di gawangan atau di antar pasapikula cuma 1,2%, di piringan cuma 1,1%, jauh sekali di bawah dari merupakan pelepah. Nah, makanya pelepah itu kita pertahankan. Apalagi nih KTK-nya ini 11, ini cuma 2, ini cuma 7, kecil sekali KTK-nya, jauh ya. Emang yang dikasih front stacking itu selain KTK-nya tinggi, organiknya tinggi, kemudian dia bulk density nih, bobot isinya tuh. Kalau tanah yang terbuka itu kan padat ya, 1,2, dia cuma 0,5, artinya tanahnya lebih gembur. Ini mikro kandungan hara-haranya ya, mikrobial biomasanya pun banyak sekali nih, yang ada front stacking itu 1600 mg dari si mikrobialnya dibandingkan dengan yang di piringan cuma sedikit sekali. Sehingga siklus hara di dalam front stacking itu sebenarnya lebih tebal dibandingkan di hutan sebenarnya. Jadi kita mau menghutankan kembali
bukan hutan ya, membuat kondisi lahan kita itu seperti lahan hutan yang dulu ya, tebal haranya gitu. Diperkaya biodiversitasnya. Benchmark. Kita lihat ini akar sawit yang di bawah pelepah itu banyak. Jadi kita kalau mupuk sekarang ya, jangan lagi mupuk di piringan, jangan lagi mupuk di area terbuka Pak. Pupuklah di yang banyak organiknya. Jangkos, rumpukan, pelepah. Kayak gini kan di sini yang mupuknya dia, jangkos. Nah ini adalah strategi kita salah satunya untuk mencacah pelepah nih. Ini ada mesin-mesin seperti ini. Hanya ini kemarin kita beli yang kecil, capek dorong-dorongnya Pak. Kalau jalannya dia lambat prestasinya. Akhirnya kita coba yang seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, selamat datang kembali di channel Muda Milenial ya. Di zaman perkembangan teknologi sekarang, banyak ya guys alat-alat canggih untuk mempermudahkan suatu pekerjaan. Dan contohnya seperti alat ini ya guys. Alat ini dinamakan traktor mulcher atau shredder machine. Traktor ini difungsikan untuk menghancurkan kelapa-kelapa sawit yang ada di gaungan kebun kelapa sawit ya guys. Dapat dilihat ya. Jadi nanti kita mau cobain ya, kalau ini berhasil bisa mencacah pelepah, harapannya pelepah yang tadinya belum melapuk bisa lebih cepat untuk dilapukan. Dan jadi cepat juga jadi makanannya si mikroorganisme. Ini adalah biochar ya, yang tadi disinggung bahwa tahun ini kita akan bangun di PNBM. Sekarang sudah tinggal tahap instalasi mesinnya, tapak sudah jadi. Dari jangkos ya, jangkos itu masuk ke mesin, nanti keluarnya jadi arang aktif. Aplikasinya cuma 20 kilo sepohon, ini bisa U-shape kayak gini Pak. Dan dia tahan 10 tahun tidak akan hilang. Kalau jangkos kita kasih 200 kilo, tahun depan habis. Kalau biochar 20 kilo saja, tahan 10 tahun. Jadi ini sangat mengefisienkan penggunaan bahan organik di lapangan. Karena kita tahu ya kalau hanya jangkau saja, luasannya kan nggak banyak. Tapi kalau dalam bentuk seperti ini, hemat ongkos transport, bisa memperluas jangkauan aplikasi bahan organik. Proyek tahun 2024 nanti semua pabrik yang ada tanah pasirnya dapat, sehingga total dapat 33.000 hektar yang dapat jatah biochar. Lalu tadi nih, kita sekarang sudah ada punya lab mikrobiologi di Pundu. Kita bikin produk mikoriza. Nanam nepro itu Pak kasih mikoriza. Nanam kacangan sekarang kita kasih mikoriza. Kita mau menumbuh kembangkan bahwa perakaran di sekitar sawit kita sudah banyak mikorizanya. Yang tadi tahu ya, mikoriza itu bisa membantu menjangkau hara dan air di pori-pori kecil dalam tanah. Kalau hanya akar saja kurang maksimal. Ini beberapa lagi jurnal ya mengenai pentingnya pome, biomasa lagi mengenai sayur tanah nih, biomasa yang mempengaruhi apa gini studi of biological soil nih. Ini di beberapa jurnal banyak ditemukan bahwa sebenarnya aplikasi pome itu bisa meningkatkan total karbon, total nitrogen, dan CN rasionya makin rendah. Jadi tanah-tanah yang dapat pome harus lebih baik, produksinya pun lebih tinggi. Kemudian kandungan cairan organik tanahnya pun tinggi nih di blok-blok yang memang dia diaplikasikan bahan organik. Produksinya jauh lebih tinggi ya. BMP ini yang blok manajemen pasien bank nya ini yang tanpa ada perlakuan jauh hampir 9 ton. Kemudian total mikrobanya pun sebenarnya kalau dikasih pome sama dengan kita ngasih pupuk hayati cair. Kita mau bikin juga pome itu, ada nggak tahu pome? Jadi pome ini sebenarnya kalau kita jadikan pupuk organik cair dia bisa menambah populasi mikrob dalam tanah. Nah ini dari data blok kita ya, ada blok yang selama 4 tahun tuh nggak turun-turun Pak, dari tahun 2018 sampai dengan sekarang yieldnya nggak turun. Di blok pome itu ada 500 hektar nih. Tapi kebanyakan malah bukan di Pundu, malah nggak ada ya. Di Pundu yang ada cuma 2 tahun aja. Nah ini artinya memang betul kalau kita aplikasi pupuk yang tepat, dia bisa bertahan mau dikasih musim hujan lebat, mau dikasih musim kemarau, dia tetap tumbuh terus selama bertahun, 4 tahun berturut-turut. Yang jangkos banyak lagi nih, ada 5.000 hektar blok kita yang tidak pernah turun dari tahun 2018, 19 sampai sekarang.
Artinya memang aplikasi nyangkutnya tepat, yang bagus. Berarti ini adalah blok-blok yang emang dia tahan banting. Jadi kita harus juga punya rasa pengen tahu nih blok saya itu nggak turun-turun ya. Saya kemarin diskusi dengan Pak Martona, blok vokal feeding Bapak itu sekarang growth-nya naik loh, 19%. Ya Pak, betul Pak. Wah, kita gini-gini. Tapi blok yang kontrolnya pun naik Pak, malah lebih tinggi daripada vokal feeding. Waduh, itulah Pak. Kadang-kadang tuh kalau kita dikasih penjelasan kenapa iya Anda turun, agak pusing. Rupanya minta penjelasan kenapa iya naik, nggak pusing. Sebenarnya beliau tahu jawabannya Pak. Blok kontrol itu Pak dekat pabrik, jadi komposnya bisa 2 kali 3 kali setahun. Jadi memang jawabannya adalah bahan organik lagi. Malah blok kontrolnya bisa mengalahkan si blok vokal feeding. Artinya memang kuncinya kalau ada bahan organik dia nggak kalah dengan yang ada perlakuan vokal feeding. Ini gambar pengamatan orang luar negeri, ini 2 set terakhir lah. Jadi ini bahan organik serasa semua, dikasih tanah, hari ke-1 utuh kan, hari ke-10 udah mulai nyampur-nyampur, hari ke-20 tambah campur, hari ke-30 dia udah banyak yang rusak. Nah, untuk menutup slide saya, ini ada video mengenai bioturbation ya, artinya perombakan bahan organik. Yang sebelah kiri ini, boleh di-play Pak, boleh di-play. Yang sebelah kiri adalah serasa, yang di bawahnya adalah tanah yang sudah dikasih bahan kimia di oven selama 24 jam biar tanahnya panas gitu, dipanaskan. Play aja Pak, play. Nah, sedangkan yang sebelah kiri adalah tanah utuh, nggak dikasih bahan kimia, nggak dikasih herbisida, tapi nggak juga dipanasin di oven. Kita lihat nih, aktivitasnya ya. Minggu pertama, minggu kedua ada banyak yang gerak-gerak sini dari tanah cacing bawah ke atas gitu. Sedangkan yang belah kiri nggak ada pergerakan, artinya nggak ada serangga tanah, nggak ada cacing tanah, nggak ada makhluk-makhluk tanah yang bisa bergerak gitu, merubah si serasa di atasnya. Yang ini, oh hancur dia Pak. Ini dia masang kamera, saya pun salut juga, dia mau masang kamera selama 15 minggu dipasangin gitu kan. Ini dipercepat sehingga dalam waktu 15 minggu itu semua udah habis. Sedangkan yang sebelah kiri utuh aja Pak. Jadi kalau di kebun Bapak nih Pak, saya udah pakai sejangkos, tapi utuh Pak jangkos saya Pak, nggak hancur-hancur. Berarti jangan-jangan tanah kita, tanah Bapak di lapang nggak ada sih makhluk hidupnya gitu ya. Saya udah slashing nepper Pak, dari kemarin utuh aja Pak, nggak hancur-hancur, warnanya hijau gitu kan, seger cuma coklat-coklat. Berarti mikrob atau organismenya kurang. Nah, kalau yang sehat itu ya, lihat daunnya tuh, banyak cacing. Nggak cuma cacing Pak, ada juga serangga lewatin itu, serangga ada. Jadi, coba-coba kecil semua tuh ikut terlibat dalam merombak semua organik. Tapi yang dia tanpa perlakuan apa-apa, yang dikasih bahan kimia, dikasih di oven tuh cuma aja jamur saja Pak yang melakukannya. Dan dia nggak hancur. Dalam waktu 15 minggu tuh kayak gini aja utuh. Belum bisa dirasakan manfaatnya oleh tanah kita. Jadi materi saya cukup sekian, nanti kita mulai kalau diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.